Selamat malam. Kalian apa kabarnya? Lagi senang atau lagi sedih? Lagi kesepian gak? Kalau iya, berarti kita sama. Aku jadi mau nanya, pernah gak sih ngerasa kesepian sampai nangis? Kesepian itu gak enak ya. Rasanya kayak aku gak berharga aja. Karena berangkat dari kesepian, mulai muncullah perasaan-perasaan gelap seperti insecure, overthinking, dan jadi menggerogoti seluruh isi kepala kita. Rasanya begitu hampa dan kosong. Mau banget ngobrol, tapi sama siapa? Ngajak ngobrol diri sendiri, tapi yang ada justru menyalahkan apa yang terjadi. So, buat kamu, buat teman-teman semuanya yang malam ini sedang merasakan kesepian, yang malam ini sedang merasa tidak baik-baik aja, izinkanlah aku memeluk kalian ya, dengan sebuah episode yang menghangatkan. Kalau gak ada yang ngajakin kalian ngobrol, biar aku aja yang ngajakin kamu berbincang ya. Kebetulan, aku juga mau nge-share nih salah satu bacaan favoritku di webtoon minggu ini. Ceritanya apa? Bakal aku bahas setelah ini ya. So, apa kalian udah siap? Episode ini aku beri judul Aku Kesepian Lagi. So, are you guys ready? Untuk ajak naik roller coaster dan ngobrolin soal hidup. Jadi, tanpa harus berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulai kan. If you are searching for this topic, baby, please listen carefully, cause we will deep dive together. Gue Bagas dengan cerita sebelum tidur, menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Kalau lagi kesepian, biasanya kalian ngapain? I wanna hear you. Please leave some comment di bawah ya. Karena aku tahu kalau coping mechanism setiap orang kan beda-beda ya. Jadi, aku pengen tahu banget, biasanya kalian ngapain aja sih kalau lagi kesepian kayak gini? Jujur, waktu kesepian, aku biasanya cuma bisa nangis aja. Tapi, wow, gimana ya bilangnya? Episode ini berangkat dari salah satu penemuanku minggu ini. Di sini, ada gak sih yang suka baca webtoon? Kalau ada, boleh komen ya. Biar aku tahu siapa aja sih yang suka baca webtoon. Jadi, aku nemu cerita yang judulnya Wi. Sebelumnya, aku belum mau baca. Padahal adik aku yang namanya Mila bener-bener anak webtoon banget. Dan akhirnya, beberapa hari sebelum rekaman, aku memutuskan untuk membuka cerita itu. Dan rasanya begitu indah ya. Aku kayak ngerasa diajak berkenalan dan ngobrol sama seseorang teman. Teman yang gak cuman baik, tapi juga menyenangkan, seru, dan nyebelin dalam satu waktu. Mungkin juga udah banyak nih teman-teman yang baca Wi di webtoon. Karena ceritanya memang seterkenal itu dan sebagus itu. Pesan-pesan yang disampaikan bikin aku ngerasa nyaman banget. Bikin aku ngerasa gak sendirian. Ngerasa bahwa aku punya temen gitu loh. Temen yang selalu ada. Jadi please ya, nanti kalian cobain baca. Okay? So, back to the topic ya. Ngomong-ngomong soal kesepian, aku jadi ingat kalau dulu aku pernah kesepian banget waktu SMA. Kalian pernah gak sih kesepian saat di sekolah? Saat mereka semuanya melakukan banyak hal bersama, at least berdua, di sekolah tuh aku selalu sendirian gitu loh. Mulai makan sendiri, jajan ke kantin sendiri, berangkat dan pulang ke rumah pun sendirian. Awalnya,
Awalnya memang terasa biasa aja gitu loh. Tapi kok lama-lama semua itu berubah jadi rutinitas yang rasanya menyakitkan banget ya. Aku kira semua hal yang pernah terjadi di masa SMA aku itu gak bakalan terjadi lagi. Tapi sekarang aku kesepian lagi. Aku merasa gak punya siapa-siapa selain diriku sendiri. Aku merasa tidak berharga. Aku merasa kecil dan tidak bisa apa-apa. Kenapa ya? Kenapa ya mereka gak mau berteman sama aku? Karena kesepian ini ngebuatku jadi merasa insecure dan overthinking. Jadi sering mikir, apa aku gak worth it ya? Apakah aku seburuk itu? Serius deh, kesepian itu jadi ngebuat negative self-talk always coming on my mind di setiap sebelum tidurku. Karena kesepian bukan berarti gak punya teman sama sekali. Tapi ketika kita bingung siapa yang harus dihubungin, padahal mereka semua ada di sini. It feels like I don't belong here. Aku gak dibutuhkan sama sekali. Aku ngerasa kayak, bahkan aku aja kehilangan diriku sendiri gitu loh. Kalau ditanya mau kemana, besar nanti mau jadi apa, aku gak tahu harus menjelaskannya seperti apa. Aku hanya diem aja, tapi bukan berarti aku gak punya mimpi ya. I have. Cuma apakah mereka akan percaya bahwa orang yang sering kesepian kayak aku bisa mengejar cita-cita? Karena mau serealistis apapun menjelaskan, mereka gak akan paham. Mereka gak akan pernah dukung kita. Karena menurut mereka, mimpi kita gak keren gitu loh. Nah, pas banget. Aku jadi keinget sama salah satu adegan Dewi. Kalau gak salah sih dari episode 11 ya. Correct me if I'm wrong. Di situ, ibunya Amu juga melarang Amu untuk mengejar cita-cita yang Amu impikan. Karena menurut ibunya Amu, cita-cita Amu tuh gak berguna. Dan ya akan diremehkan oleh orang lain nantinya. Di situ, aku ingat banget kata-kata Amu ke ibunya. Tapi apapun yang kita lakukan, akan selalu ada orang yang meremehkan kita, Bu. Amu bilang kayak gitu. Gila. Ini menampar aku banget karena bener gitu loh. Mau jadi apapun kita, mau setinggi apapun kita, ya pasti bakal selalu diremehin sama orang lain gitu. Pasti akan selalu ada orang yang gak suka. Iya gak? Jujur scene ini sangat membekas di aku, karena aku juga pernah ngerasain seperti apa yang Amu rasain. Saat kita punya mimpi terlalu tinggi, mereka bilang gak akan mungkin. Tapi kalau mimpi kita terlalu kecil, mereka akan meremehkan. Bingung. Jadi harus gimana? Iya, mungkin aku akan baik-baik aja. Mungkin aku akan bangkit setelahnya. Namun, yang harus kamu tahu adalah aku gak selalu kuat. Ada beberapa saat dimana aku justru butuh dikuatkan. Seperti sekarang. Banyak yang bilang, enak sekali ya jadi kamu. Mereka cuma lihat yang baik-baiknya aja. Karena gak mungkin kan aku bersedih di depan mereka. Mereka pun gak semuanya akan peduli. Tapi kita kan gak selamanya akan sedih-sedih terus. Kayak apa yang diobrolin di episode 14, hal-hal kecil itu cukup membuatku senang. Aku senang karena mereka menghargai kerja keras kecilku. Jujur aku di situ cukup terenyuh saat Amu bilang, bukan cuma Taro yang berhasil, aku juga berhasil bikin cookies coklat ini loh. Bener ya, ternyata kalau kita memilih buat gak berhenti, memilih untuk mencoba lagi, kita akan bisa. Iya, capek. Iya, sedih. Iya, kesepian. Tapi kan, kamu gak bener-bener sendirian. Ada banyak orang-orang di luar sana yang merasakan seperti apa yang kamu rasakan.
merasakan struggle yang mungkin aja jauh lebih menyakitkan. Satu hal yang sangat aku sukai dari cerita Wi ini adalah, jujur ya, cerita ini tuh bener-bener deket dan lekat banget sama keseharian kita. Waktu baru baca episode pertama aja, aku udah ngerasa relate banget, ngerasa dipeluk. Dan personally, menurutku, cerita Wi ini sangat cocok untuk kesehatan mental kita loh. Karena di cerita ini, entah kenapa ya, semua tokoh tuh menjadi diri mereka sendiri and showing their true colors. Dan gak cuma ceritanya yang penuh makna aja, tapi di dalam Wi ini juga terasa menghibur banget buat aku. Karena cerita-cerita ini di tiap episodenya tuh lucu-lucu. Mereka bikin aku berhasil ingat momen-momen yang menyenangkan waktu aku sekolah. Dan bikin aku sedikit lupa dengan rasa sakit dan rasa sepiku sekarang. Dan karakter-karakter di sini juga benar-benar terasa tulus dan bikin aku jadi pengen banget punya teman-teman sportif mereka. Dan ini kayak semacam ucapan terima kasih sih buat author Wi yang mungkin lagi dengerin ini. Aku nggak tahu kamu bakalan notice atau enggak, cuman aku mau bilang terima kasih banyak ya Kak. Terima kasih banyak udah bikin cerita sebagus ini. Keep it up ya. Aku tunggu updatean selanjutnya. Jadi, apapun yang sedang kamu rasakan sekarang, nikmatilah. Karena sejatinya, sedih ini akan sementara doang kok. Kamu juga akan baik-baik aja setelahnya. Kamu gak sendirian. Selalu ada orang-orang di sekitar kamu yang peduli banget sama kamu. Mungkin selama ini kamu aja yang gak sadar. Karena kamu terlalu sering menenggelamkan diri kamu sendiri. Percaya deh, everything will be okay. So, jangan lupa ya buat teman-teman untuk cobain keseruan baca webtoon Wi. Oh iya, ada good news. Aku punya kode promosi yang bisa kalian redeem di Line Webtoon. Khusus buat 5.000 orang pertama, yang redeem bakal langsung dapat 6 koin. Gila, keren banget gak sih? So, langsung aja redeem dengan kode webtoon_hb ya. Koinnya berlaku 3 hari setelah kamu redeem. Jadi, harus segera dipakai ya dalam 3 hari itu. Kayak aku, I promise. Setelah kamu baca Wi, jujur deh, hari-hari kamu akan jadi semakin berwarna. Dan kamu jadi gak kesepian lagi. Oke? Last but not least, terima kasih ya. Terima kasih sudah bertahan hari ini. Makasih banyak. Tidur yang nyenyak ya. Mimpi yang indah. Ya udah, so gue Bagas pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di cerita sebelum tidur episode selanjutnya. Dadah.